Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai masyarakat multikultural di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri Mita sebagai moderator. Selanjutnya, Feby Masyabela sebagai pemateri 1, di mana akan menyampaikan pengertian dan sejarah multikultural. Selanjutnya, Riri Rahmania sebagai pemateri 2 akan menyampaikan multikultural di Indonesia dan masyarakat multikultural. Yang ketiga yaitu Rizky Ayuni sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan ciri-ciri masyarakat multikultural dan penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Selanjutnya yang terakhir yaitu Yonanda Wahyu Putri sebagai pemateri 4 yang akan menyampaikan konflik yang muncul akibat keanekaragaman dan pemecahan masalah keanekaragaman. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan materi pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Maysabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multikulturalisme menurut para ahli, yaitu yang pertama Azwardi Azra pada tahun 2007 yang mengemukakan multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan kepada penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikulturalis yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Arifai Harafah pada tahun 2007 yang dikutip dalam Muhammad atau Muzhar yang mengemukakan multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun, mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajuan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Parek pada tahun 1997 yang mengemukakan masyarakat multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihan dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk, organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang biasa mereka anut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari multikulturalisme, yaitu multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme atau asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara bangsa atau nation state. Sejak awal abad ke-19, monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif atau istilahnya monokultural juga dapat digunakan untuk mengembangkan homogenitas yang belum terwujud. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah
kebudayaan baru. Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris atau English Speak Countries yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsepsi sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan ini sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan ini juga mulai menjadi suatu subjek debat di Britania Raya dan Jerman dan beberapa negara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Rahmania. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini, yaitu tentang multikulturalisme di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja. Masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, di mana masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut itu dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Nah, pada dasarnya multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio dan kultural maupun geografis yang begitu beragam serta luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Nah, dalam konsep multikulturalisme terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi sebuah pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Nah, multikultural dapat terjadi di Indonesia itu dikarenakan ada 3 hal, yaitu pertama, letak geografis Indonesia. Nah, yang kedua itu tentang perkawinan campur. Nah, yang ketiga itu bersangkutan dengan iklim. Nah, baiklah, mungkin itu tentang multikulturalisme di Indonesia. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang masyarakat multikultural. Di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian masyarakat multikultural. Nah, multikultural itu merupakan sebuah kata atau istilah yang dipakai dalam menggambarkan pandangan atau anggapan seseorang mengenai berbagai kehidupan yang ada di bumi, atau kebijakan yang menekankan penerimaan keragaman budaya serta beragam budaya dan beragam nilai atau multikultural masyarakat, sistem, budaya, adat istiadat, dan juga politik yang mereka anut. Nah, multikultural yang berhubungan dengan budaya itu memiliki kemungkinan untuk dibatasi oleh konsep nilai-nilai syarat atau mempunyai kepentingan tertentu. Nah, pengertian dari masyarakat multikultural sendiri adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai jenis suku, bangsa, dan budaya. Nah, dan masyarakat multikultural itu juga dapat didefinisikan sebagai segolongan manusia yang memiliki tempat tinggal yang lengkap dengan berbagai jenis kebudayaan dan karakteristik atau ciri-ciri tersendiri untuk membedakan masyarakat yang satu itu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, mungkin itulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam multikulturalisme. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan
yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom. Dan yang terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan, yakni berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu multikultural di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural, sehingga masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yunanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang muncul akibat keanekaragaman. Keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia adalah letak kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki nilai tambah di mata dunia. Namun di sisi lain, realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi besar menimbulkan konflik sosial yang berbau sara. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat adanya kesenjangan perlakuan aparat birokrasi dan hukum terhadap suku asli Dayak dan suku Madura, menimbulkan kecewaan yang mendalam. Akhirnya perasaan ini meledak dalam bentuk konflik horizontal. Masyarakat Dayak yang termarginalisasi semakin terpinggir oleh kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, sementara penegakan hukum terhadap salah satu kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pemecahan masalah keanekaragaman. Yang pertama, menggunakan kearifan lokal. Ada sisi positif dan negatif dari kehadiran suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain bisa memperkaya khazanah kebudayaan nasional, juga menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial. Sering kita dengar terjadinya perang antar suku atau konflik sosial antar etnis di Indonesia. Ada banyak alasan yang mendasarinya, tetapi yang menarik adalah ternyata banyak suku bangsa yang mempunyai mekanisme atau cara di dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kisah tentang kehidupan masyarakat di Lembah Baliem bisa kita jadikan contoh kearifan lokal yang dapat kita jadikan referensi dalam upaya solusi atau permasalahan antar etnis atau antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, menggunakan kearifan nasional. Pada saat kita dihadapkan pada keragaman konflik dan sengketa yang terjadi di antara etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, belajar dari sejarah adalah cara yang terbaik. Pada masa penjajahan Belanda, kita merasakan betapa sulit merangkai nilai persatuan untuk sama-sama menghadapi bangsa penjajah. Hingga ketika kita mulai menyadarinya di tahun 1928, saat itu kita mengakui Indonesia sebagai identitas bersama, yang mampu mengatasi sejumlah perbedaan kebudayaan di antar suku bangsa yang ada. Nasionalisme Indonesia pun terbentuk dalam wujud pengakuan bahasa, tanah air, dan kebangsaan. Dampaknya adalah perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda semakin menampakkan hasilnya. Puncak dari pencarian identitas ini ditemukan pada saat Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan petunjuk arah kehidupan bangsa. Kompleksitas keragaman masyarakat dan budaya di Indonesia pun bisa diakomodasi bersama. Dasar negara inilah yang digunakan para founding fathers kita pada saat mendirikan sebuah negara nasional baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat kami sampaikan mengenai masyarakat multikultural di Indonesia. Jika ada kata yang salah dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.